Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang kita buktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan sebuah tema kecerdasan di dalam beribadah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan segala sesuatu punya tujuan tertentu. Allah ciptakan langit sebagai atap. Allah ciptakan bumi ini adalah sebagai hamparan. Allah ciptakan gunung-gunung sebagai pasar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak malu menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi ay yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan nyamuk atau semisal itu, atau yang lebih kecil daripada nyamuk itu, karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan tertentu. Apalagi kita manusia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan adalah tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kita baca sejarah, ketika kita bandingkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umur para nabi sebelumnya, umur umat Nabi Muhammad ketika kita bandingkan dengan umur para nabi sebelumnya jauh berbeda. Umur umat Nabi Muhammad, hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat standar umur Nabi Muhammad 63 tahun, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad ngambil standar itu, umur kita adalah 63 tahun. Kalaupun abad ditakdirkan Allah, manusia atau umat Nabi Muhammad dilebihkan umurnya oleh Allah, itu adalah bonus. Ketika kita bandingkan dengan umur umat para nabi sebelumnya, contoh saja umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu sampai umurnya 950 tahun. Maka ketika bandingkan jauh berbeda. Ketika perbedaan itu jauh, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena umur kita terbatas, umur kita singkat, kita butuh cerdas di dalam beribadah, supaya mengimbangi bagaimana ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Nabi sebelumnya atau umat di luar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh kecerdasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan yang pertama yang dituntut bagi kita dalam sebuah ibadah adalah kecerdasan dari segi ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah,
kita sebagai umat Islam harus paham, harus mengerti, sekecil apapun ibadah yang akan kita lakukan, apalagi ibadah yang besar, apalagi ibadah yang mahdhah, yang ada rukun dan syaratnya, maka kita harus tahu ilmunya, harus paham ilmunya, agar ibadah yang kita laksanakan itu berbuah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan lebih takut kepada orang alim yang tidur, orang berilmu tidur, daripada orang bodoh yang ahli ibadah. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah, ketika orang berilmu dia tidur, maka tidurnya akan menjadi ibadah. Tetapi kalau orang bodoh tanpa berilmu dia ahli ibadah, maka ibadahnya akan sia-sia. Maka syaitan itu lebih takut kepada orang berilmu yang tidur daripada orang bodoh ahli ibadah. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah, agar ibadah kita berbuah, mari kita landasi ibadah kita dengan ilmu, dengan pemahaman. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang beribadah tanpa didasari ilmu, maka ibadah itu tidak akan memberikan petunjuk ke dalam dirinya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti apa yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka akan menjawab, hadirin rahimakumullah, mereka akan jawab, mereka tidak akan ikuti ibadah tersebut, mereka akan ikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui tentang ibadah tersebut. Inilah yang dinamakan ibadah ikut-ikutan, ibadah keturunan. Ibadah yang seperti inilah yang tidak akan memberikan petunjuk kepada ahli ibadah tersebut. Karenanya sekali lagi, mari kita landasi ibadah yang kita laksanakan penuh dengan ilmu. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, manusia ini seolah-olah mati kecuali orang yang berilmu. Jadi kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kita akan menjadi pribadi yang mati menurut Imam Al-Ghazali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecerdasan yang kedua dituntut bagi kita dalam beribadah adalah bagaimana kita bisa memilih di antara, kita bisa memilih yang baik di antara yang baik. Kalau kita lihat umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita hari ini sudah berada pada akhir-akhir Ramadan. Kebiasaan orang, hadirin rahimakumullah, menjelang berakhirnya Ramadan, maka manusia akan berlomba-lomba bagaimana mencari baju lebaran atau yang dinamakan dengan baju hari raya. Manusia akan lakukan itu. Analogi ini akan kita kaitkan dengan nantinya bagaimana kita cerdas memilih yang baik, yang paling baik di antara yang baik. Kita contohkan seseorang yang dikasih uang 200.000 untuk membeli satu helai baju lebaran. Kemudian seseorang ini datang ke pasar atau ke Ramayana atau ke tempat pembelanjaan atau ke Matahari. Sampai di sana, seseorang ini akan mendengarkan pengumuman kepada pemirsa yang terhormat, kepada pengunjung yang terhormat, hari ini ada diskon besar-besaran. Apa pengumumannya? Kepada pengunjung yang terhormat, sekarang ada suatu barang, suatu baju lebaran, beli satu gratis 27. Maka ketika kita hadir di Matahari atau tempat pembelanjaan, maka mana yang akan kita pilih? Orang yang cerdas dengan uang 200.000 pasti dia akan memilih
200.000 akan mendapatkan 27. Tetapi ketika kita hadir atau sampai di Ramayana ada 200.000, kita beli mendapatkan hanya 1, maka menjadilah kita pribadi yang bodoh. Inilah analoginya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita manusia untuk mendirikan salat, wa aqimus shalah warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah salat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Artinya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat dengan secara berjamaah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan kepada kita bagaimana keutamaan salat berjamaah. Afdalu salatul jamaah, keutamaan salat berjamaah min salatil fardhi, dibandingkan dengan salat sendiri 70 wa 20 derajat, 27 derajat. Maka pribadi yang cerdas memilih ibadah yang terbaik di antara yang baik, maka dia akan pilih dengan satu salat mendapatkan 27 derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ada sebuah kisah seorang yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah pribadi yang selalu taat beribadah, melaksanakan salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi salat, dia selalu hadir di masjid berjamaah. Apalagi salat subuh, dia hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Sya'ban, hadirin, rumah Sya'ban ini jauh dari masjid, lebih kurang 3 jam perjalanan. Kebiasaannya adalah yang pertama, Sya'ban ini selalu memakai baju 2 lapis. Yang satu dipakai di dalam yang baru atau yang agak bagus, yang di luarnya yang agak sudah lama dipakai. Artinya yang bagus di dalam, yang kurang bagus di luar. Kebiasaan yang kedua Sya'ban ini, hadirin yang dirahmati Allah, membawa sepotong roti dalam perjalanan karena perjalanannya jauh. Di dalam perjalanan Sya'ban ini menemukan seorang yang sedang kelaparan. Kemudian Sya'ban ini memberikan kepada orang kelaparan ini. Di dalam perjalanan Sya'ban menemukan orang yang sedang kedinginan. Baju yang dipakai Sya'ban, hadirin rahimakumullah, yang 2 lapis tadi, yang lapis terluar dikasihkan kepada orang yang sedang kedinginan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul tidak melihat kehadiran Sya'ban di dalam salat subuh. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat, "Wahai sahabatku sekalian, ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban?" Kemudian sahabat menjawab, "Ya Rasul, kami tidak tahu kabar Sya'ban." Kemudian Nabi melanjutkan salat. Selesai Nabi salat, melihat lagi apakah Sya'ban ini memang benar-benar tidak hadir. Dilihat Rasul memang tidak hadir pada saat itu. Rasulullah, karena Sya'ban ini senantiasa hadir menjalankan salat subuh berjamaah, suatu kali tidak hadir, maka Rasulullah ingin cari tahu bagaimana kondisi Sya'ban. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, "Siapakah yang tahu rumah Sya'ban, wahai sahabatku sekalian?" Ada di antara sahabat yang tahu, maka Rasul meminta bantuan kepada sahabat untuk mengantarkan Rasulullah ke rumah Sya'ban. Singkat cerita, hadirin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah bersama sahabat sampai di rumah Sya'ban, diketok pintu, kemudian mengucapkan salam Rasulullah, dijawab oleh istrinya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, apa gerangan engkau datang ke sini?" Rasulullah menjawab, hadirin, "Wahai istri Sya'ban, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi Sya'ban. Selama ini Sya'ban tidak pernah absen menjalankan salat subuh berjamaah bersama kami. Tetapi hari ini mengapa dia tidak hadir?" Maka jawab daripada istri Sya'ban adalah, "Ya Rasulullah." Jawaban yang diiringi dengan kesedihan sambil meneteskan air mata, istri Sya'ban menjawab, "Ya Rasul, suamiku atau Sya'ban sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Sya'ban mengalami sebuah kebingungan yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah. Istri Sya'ban bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada aneh
ketika suamiku sakratul maut, apa yang dilakukan oleh suamiku ya Rasulullah? Dia mengucapkan teriakan 3 kali, seolah-olah dia masih menyesal ya Rasul. Teriakan pertama ya Rasulullah, suamiku mengatakan, ya Allah, mengapa tidak lebih jauh? Teriakan kedua, ya Allah, mengapa tidak semuanya? Teriakan ketiga, ya Allah, mengapa tidak yang baru? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, segala sesuatu pertanyaan akan dijawab. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika orang sakratul maut, Allah akan memperlihatkan sekilas bagaimana gambaran besarnya pahala atau besarnya siksaan yang akan dialami orang ketika sakratul maut. Sya'ban hadirin rahimakumullah melihat bagaimana besarnya pahala yang dia terima ketika dia sakratul maut. Bagaimana Allah memberikan balasan kepada Sya'ban, memberikan separuh dari roti yang dia punya. Sya'ban menyesal, ya Allah, mengapa tidak semuanya aku berikan ya Allah? Sya'ban berteriak, ya Allah, mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru yang dikasih? Kalau seandainya yang baru, maka pahala akan lebih besar ya Allah. Menyesal Sya'ban. Kemudian teriakan ketiga, Sya'ban menyesal, mengapa tidak lebih jauh ya Allah? Kalau seandainya lebih jauh rumahku dari masjid, maka akan lebih besar pahala yang aku dapatkan. Artinya apa? Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban selalu salat subuh berjamaah. Rumahnya jauh dari masjid, tetapi dia tetap menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, masih menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jarak dari rumahnya 3 jam perjalanan. Bagaimana dengan kita? Betapa besarnya penyesalan kita di hari akhirat kelak nantinya. Betapa besarnya penyesalan kita kepada Allah nantinya ketika rumah kita hanya bersandingan dengan masjid atau mushola, tetapi kita tidak hadir menjalani sholat berjamaah. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, agar ibadah kita berbuah, kita dibutuhkan kecerdasan dalam beribadah, yaitu kecerdasan memilih di antara yang baik, memilih yang terbaik di antara yang baik. Oleh karenanya, dalam hidup ini, sekali lagi mari kita cerdas dalam beribadah. Yang pertama, cerdas dari segi keilmuan. Yang kedua adalah cerdas dalam mengamalkan, memilih yang terbaik di antara yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.